Selamat datang di minggu kedua ya mata kuliah hybrid mobile programming. Setelah kemarin kita masuk ke PonCap ya, PonCap ada latihan untuk mengganti foto, kemudian memberikan nama NRP ya. Nah itu sebenarnya kalau dilanjutkan aplikasi PonCap-nya bisa sampai bikin aplikasi beneran yang ya hanya pocket saja, kemudian ditambahi HTML, CSS untuk kliennya, kemudian connect dengan web service begitu. Ya cuma biar lebih gampang, PhoneGap ini kita akan tambahkan framework ya, namanya framework 7 ya, di minggu kedua ini. Jadi yang kemarin sudah nyoba-nyoba ganti-ganti, mungkin nanti strukturnya akan sedikit diubah gitu ya, diubah dengan mengikuti struktur dari framework 7. Ya, framework 7 sendiri adalah sebuah HTML framework. Ya, jadi dia akan membuat kita lebih mudah dalam membuat aplikasi yang secara look and feel-nya gitu ya. Itu seperti iOS dan seperti Android. Ya, mudah dipakai karena memang HTML sama CSS ya. Nanti ada aturannya JavaScript harus ada di mana begitu. Jadi mestinya yang sudah pernah mengembangkan aplikasi website itu bisa cepat begitu. Saat ini versinya mungkin sekarang sudah naik, nanti kita lihat di websitenya. Dia juga punya aplikasi fitur-fitur yang istilahnya killer feature seperti swipe back-nya iOS, bar, pull to refresh dan sebagainya. Jadi sudah update sesuai dengan bentuk fitur-fitur yang terbaru yang ada di iOS atau Android terbaru begitu. Ya, mungkin juga dilihat halaman websitenya ya, alamat framework 7-nya, framework7.io ya. Ini halaman depannya. Full feature iOS, Android, and desktop app. Jadi dia sebenarnya langsung bisa untuk desktop juga. Ya, satu kali desain bisa untuk iOS, Android, dan desktop. Nah ini bentuknya, fitur-fitur yang bisa dipakai itu ya kayak demonya begitu. Ada misalkan button, macam-macam buttonnya, kemudian ada kalender, date picker. Nah itu kalender, date picker. Kemudian ada card, mungkin bentuk card ya untuk data yang mungkin agak banyak gitu, kayak ini ada semacam postingnya, kemudian ada like, comment, more dan sebagainya. Ya nanti masing-masing kita akan lihat source-nya, mungkin beberapa akan kita banyak mengambil dari sini gitu. Ya ada source-nya, kalau mau dilihat masuk ke docs, misalnya yang card tadi, card. Nah di sini ada contoh-contohnya. Nah, mungkin yang bawah ini sekalian. Nah ini di sini ada bentuknya, kemudian di sini ada source-nya, example-nya begitu. Simple card itu ini. Kemudian kalau mau outline card itu bawahnya nanti ada outline card itu. Style card. Nah itu. Jadi kita bisa ngambil dari sini, kemudian kita gunakan ya, kita gunakan bentuknya nanti ya seperti ini. Jadi cukup memudahkan dalam desainnya. Oke, pertama kita akan menginstal ya. Sebelum menginstal nanti yang kemarin di create, kemarin kan create Hello World kalau nggak salah, Hello World. Nah itu bisa dipakai lagi sebenarnya, nggak harus create, tapi kalau mau create juga nggak apa-apa. Pun get create lagi, diulangi juga seperti itu juga nggak apa-apa. Atau kalau kemarin saya sudah seperti ini ya, Hello World, kita save gitu ya. Hasilnya kan kemarin terakhir berapa tadi? 192, 168.
0105 3000. ya. Bentar. Ini kayaknya kena antivirus. Ya itu. Kadang antivirusnya terlalu galak, jadi dia port berapa begitu nggak boleh. Ini kemarin kita begini. Mungkin yang di rumah sudah ada fotonya, ya itu nggak apa-apa, itu bisa dipakai lagi ke projectnya sebenarnya. Jadi kemarin kalau di saya ada di F Hello World gitu ya. Agak besar. Ini Hello World. Nah, ini bisa di copy sebenarnya, copy, kemudian di paste di sini. Ya, tapi kalau mau create juga nggak apa-apa. Terus nanti kita rename menjadi F7F gitu. Ya, jadi project PhoneGap-nya akan dipakai lagi, tapi nanti kita hapus www-nya, diganti dengan struktur yang ada di Framework 7. Jadi sekalian nanti setelah itu kita rename atau create project juga boleh, menjadi F7app gini. Ini ya, di rename menjadi F7app. Ya, begitu. Kemudian nanti www-nya diganti dengan struktur dari Framework 7. Kita download dulu yang dari Framework 7 ya. Masuk ke sini. Nanti setelah download diekstrak ke suatu tempat dulu. Ya, diekstrak ke suatu tempat, kemudian ambil isi dari paket core.js dan paket core.css ya, dua folder itu, folder JS dan folder CSS, masukkan ke folder www. Kalau di sini tadi kita sudah rename, nah www-nya ini kita hapus, kemudian folder CSS dan JS-nya diambil dari hasil download ya. Kita download dulu ya. Ini kan ya, yang versi yang ini sudah 5.7.11 kalau yang sekarang. Ini saya sudah download. Nah, ini ya, Framework 7 masuk di paket core ya tadi ya, core, folder CSS dan folder JS. Nah, sementara ini dulu yang dipakai. Ini di copy. Nah, ini dihapus, nggak apa-apa, nggak usah takut-takut, dihapus. Kemudian di paste ke situ. Ya. Kemudian bikin indeks HTML. Bikin indeks HTML dengan isi diambil dari sini. Nanti disesuaikan path-nya. Ya, dibuka di sini. Ya, itu. Ambil dari sini, bikin indeks HTML. Download ada enggak? Oh, enggak ada. Kopas manual ya. Kopas manual. Mungkin biar enak ya, saya masuk ke Sublime. Saya buka folder www tadi. F7 app www. Ini dapat dari zip-zipan tadi ya.
Saya buka ini sebagai folder base-nya, terus saya bikin new file, dikopas dari situ, disimpan index HTML. Disesuaikan path-nya. Kalau CSS itu ada di mana tadi? CSS ya, CSS. Kalau JS ada di JS. Nah, sekarang kita lihat yang CSS, apakah ada filenya ini. Kalau yang JS kayaknya belum ada ini. Ini juga CSS, ini juga CSS. Yang JS mungkin di bawah. Nah, ini yang JS diganti menjadi JS. Yang ini juga JS. Sebenarnya bebas, nggak harus ditaruh di sini. Misalkan sudah terbiasa pakai folder asset, biasanya beberapa developer pakai assets, masuk ke assets dulu. Jadi kalau tadi kan langsung ini ada JS, ada CSS. Kalau mau dijadikan di dalamnya asset ya nanti mengikuti yang di situ tadi, mengikuti. Ya, ini file-filenya tadi yang dipakai ada Framework 7 Bundle Min. Framework 7 Bundle Min ini ada yang CSS. Framework 7 Bundle Min juga tadi kayaknya. Framework 7 Bundle Min, My App CSS yang belum ada. Ini mungkin nanti belum dibuat dulu. Ya, jadi diganti foldernya di JS dan di CSS. Kita kembali ke sini. Ya, cek bagian head, sudah yang tadi CSS di head, JS di bawah body. Nah, kemudian kita bikin myapp.js, ditaruh di JS ya tadi. Ini adalah fungsi semacam kerangka utama begitu ya. Dia ada konfigurasi, navigasi, event handler dan sebagainya di situ. Ya, kita kopas dari sini. myapp.js. Nanti dijelaskan saat sudah tampil aja. Ya, dibikin di dalamnya folder JS. New file. Save. myapp.js itu ya. Ya, ini nanti ada parameter yang selain. Jadi ini root itu yang objek rootnya, kemudian name itu nanti nama aplikasinya, my app ini. Kemudian ada theme-nya pakai MD Material Design. Nanti coba kita ganti iOS ya. Bentuknya agak beda. Kemudian ada ini untuk konfigurasi roots yang belajar web framework mungkin sudah mirip-mirip begitu, ada routing dan sebagainya. Nah, kemudian kita save ya. Jadi tadi sudah kita lakukan semua langkah-langkahnya. Kita save sekarang pakai cmd. Ini masih ke hello world ya. Matikan dulu hello world-nya. Pindah ke tempat tadi cd f7 app PhoneGap save. Ya, agak lama. Itu. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini bentuknya. Biar sesuai bentuk handphone saya kecilkan ini ya. Tadi klik kanan inspect elemen, kemudian pilih yang ini. Nah, begini bentuknya. Ini ada page, nanti ada about, tapi belum kita bikin. Ada link begini, ada link kedua di sini. Nanti strukturnya kita lihat ya. Jadi ini sudah siap ya, instalasinya begini caranya.
download JS dan CSS folder dari Framework 7 ya, sementara yang dipakai itu dulu. Kemudian bikin file index HTML, file index HTML-nya diambil dari sini. Kemudian bikin my app.js yang diambil dari sini tadi, dari sini ya, atau ada juga di sini kayaknya ya. Tadi kita belum melihat yang di sini, tapi kita tadi sudah ambil dari apa, source code-nya itu. Nah, ini ambil juga dari sini, mirip kan. Ya, kita tadi ngopi dari sini ya. Itu ya, untuk instalasinya dicoba sampai jalan seperti ini bentuknya ya. Ya, kembali ke slide. Jadi tadi sudah kita jalankan ya, PhoneGap Serve sudah. Misalkan ada error seperti ini, mungkin bentuk errornya unhealthy promise rejection warning ya, ada unhealthy error dan sebagainya. Dicoba mungkin karena ini dia tersangkut di browsernya, platform browser. Jadi dimatikan dulu, Ctrl C, nanti di save lagi, Ctrl C untuk mematikan save. Kemudian platform PhoneGap platform remove browser, kemudian di add lagi, di add ulang begitu ya. Kebetulan di saya tadi nggak error. Kalau nggak error ya nggak usah dilakukan gitu ya. Kemudian di save lagi, next. Nah, bentuknya seperti ini. Ada CSS, ada JS ya, sama outputnya begini. Jadi foldernya saya langsung di subline, ada CSS, JS itu ya, index ya, index HTML nya ini ya. Masuk ke penjelasannya. Jadi Framework 7 itu adalah sebuah aplikasi yang jenisnya SPA, Single Page Application. Jadi di halaman index itu biasanya tidak bernavigasi ya. Halamannya di load semacam kayak Ajax begitu secara asinkronus. Ya, di load secara Ajax asinkronus, dia akan tampil di depannya. Kalau sudah tampil di depannya, kemudian di back gitu ya, dia akan hilang depannya tadi. Jadi kembali ke page sebelumnya. Gitu. Single page application begitu tipenya. Nah, karena dia menganut konsep SPA, konsekuensinya hanya ada satu main view. Ya, main view-nya ada satu. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditampilkan, dia diinsertkan di sini. Ya, bisa jadi PHP yang lain, tapi PHP-nya dimasukkan di dalam main view ini. Ya, kan di load ditampilkan di dalam main view. Kemudian kita belajar tentang page dulu ya. Ya, page ya. Sebelum masuk page, kontainer utama itu adalah untuk menampilkan konten app. Itu ada di page content begini. Ya, page-nya nanti gantian untuk masuk ke dalam sini class page ini. Ya. Struktur standarnya seperti ini. Setiap page itu ada kelasnya ya, termasuk page baru mungkin akan dibuat nantinya, harus dibentuk begini dulu, tampil struktur atas sama bawahnya, kemudian baru isinya ya. Dikenalinya dari data name. Jadi kalau ada about ya data name-nya about, ini home, data name-nya home begitu. Kita coba lihat yang ada di sini tadi. Ini ya, class page. Ini ada navbar, itu bukan page. Ini atasnya lagi nanti. Ada navbar, ada toolbar.
Nah, page-nya ada di sini. Page content Gosier, jadi isinya ada di sini. Isi page-nya. Ada tombol about ya, ada tombol about. Kita coba ganti-ganti dulu ya. Awesome app misalkan kita ganti menjadi framework 7 pertamaku ya gitu. Kemudian page content Gosier diganti bahasa Indonesia, misalkan ini isi page content ya. Kita akan coba lihat, biasanya langsung dia otomatis berganti. Nah, itu langsung berganti, langsung berubah ya. Ya, tadi ada setting iOS sama apa tadi satunya, MD ya, MD. Kita coba juga deh untuk ubah. Nah, ini timnya MD atau iOS atau auto. Ini sekarang yang kita pakai kayaknya MD. Coba diganti iOS ya. Perubahannya di mana? Jadi kita ganti iOS. Ada perubahan. Kayaknya agak berubah di atasnya ini bentuknya ya. Ya, kita ganti lagi jadi MD. Nah, itu iOS agak lebih sempit ya, ininya lebih kecil begitu tadi. Mungkin masih sedikit ya tampilannya. Kalau misalnya tampilan sudah ada button dan sebagainya, lebih kelihatan bedanya. Ya, lanjut dulu. Kembali ke sini. Ya, tadi ada navbar. Navbar itu yang ada judulnya ini. Ini navbar. Kemudian ada title ya. Ada titlenya Awesome App. Itu judulnya itu tadi. Di bawahnya navbar ada toolbar. Toolbarnya kita taruh di bottom. Kalau misalnya nggak suka di bawah, ini bisa diganti top ya, toolbar top. Kemudian ada 2 link. Kalau 2 link biasanya kiri kanan. Kalau ada 1 link lagi, misalnya ada 3 link, biasanya di tengah. Kita coba ya. Toolbarnya saya ganti menjadi ditambahi link ketiga. Ini link ketiga. Nah, itu link 1, link 2, link 3 ya. Yang satunya di tengah. Kalau misalkan dijadikan toolbar top, nah itu ada di atas, pindah ke atas sekarang ya. Kita kembalikan lagi. Kembali ke bawah tuh. Kemudian tentang ini toolbar sudah. Kalau misalkan mau tahu yang lain-lain, toolbar, tabbar itu bisa dibaca di sini. Ya, di bagian dokumentasi, bagian toolbar sama tabbar. Nah, kemudian kita masuk tim ya. Tadi Framework 7 menyediakan beberapa tim color. Bisa dilihat di sini dokumentasinya. Kita buka dulu. Ada dark theme juga. Ada ini defaultnya. Ya, nanti cara mengaplikasikannya, misalnya namanya color theme green, begitu dia akan di dalamnya ini, di dalam div-nya nanti akan semua ada warna biru, begitu nuansanya biru. Misalnya color theme pink, ya di dalam div nanti semua akan menjadi pink.
gitu. Ini warna-warnanya. Orange itu begini, jadi pakai nama ini. Red begini, green begini, blue begini, pink, yellow. Kemudian juga ada dark. Kalau dark itu nulisnya tim dark. Ya, tim dark begini. Kalau yang warna tadi color minus tim, warnanya apa? Color tim yellow, color tim red, color tim blue. Nah, kalau dark satu begini aja, tim dark begini. Kita coba ya. Ini memodifikasi halaman isinya ini. Di dalamnya back content diisikan sebuah button about. Ya. Terus nanti kita coba ganti timnya ya. Kita tambahkan ini dulu. Di dalamnya back content ditambahi ada blok itu satu ya, satu baris diambil semua itu blok. Kemudian ada row, di dalam row ada button pick, button fill. Nah, nanti kita lihat button itu bagaimana. Ini di copy, menggantikan di dalamnya page content ini diganti ya. Nah, begitu. Nanti kita coba-coba aplikasikan timnya di sini. Ya, kita menggunakan button pick, button fill. Itu apa button pick, button fill? Kita coba tampilkan dulu. Disimpan. Tampilannya menjadi seperti ini, about. Ya. Coba kita isikan lagi ya. Ditaruh bawahnya. Gini aja. Ikut row-nya ini, jadi kayak ada jarak. Help. Ya, karena bentuknya sama, pasti ada dua. Ya. Kalau mau ada jarak malah ada bloknya ikut juga ya. Jadi kita tambahkan bloknya lagi di sini. Ini tutupnya bloknya ini. Gini kalau mau ada jarak. Ya. Ya, tapi kalau terlalu panjang juga tidak apa-apa, terserah nanti di setting lagi. Oke, kita masuk ke sini. Button itu bagaimana? Button itu dilihat di dokumentasinya ya. Di kiri ini ada button, pasti ada macam-macamnya di situ. Nah, ini button. Itu macam-macamnya. Nanti mungkin yang ada contohnya di bawah. Nah, ini outline button itu, jadi dia nggak berwarna, warnanya di outline-nya saja. Kemudian ada round, button round, dia membulat ya. Kalau rise itu kayak agak apa namanya, timbul gitu ya, agak timbul. Segmented itu kayak ada beberapa button, dia punya ya saling berkaitan begitu, simpan batal dan sebagainya ya. Itu kalau mau yang ada warnanya ini begini, color fill button bisa dilihat di bagian bawah. Nah, ini color red itu langsung warnanya berubah, color green, color blue ya. Kita coba agak bulat ini aja, yang outline, button outline round, terus warnanya apa ya, pink gitu ya. Button round, button outline, color pink. Kalau warna pink tadi apa? Color pink ya. Ini diganti button pink nggak apa-apa.
kemudian button outline, bukan button fill ya, button outline, button round membulat ya, sama color pink, itu color pink ya, color pink ya, betul. Kita lihat hasilnya ya, itu ini upload, ini help, buttonnya berbeda, tinggal kita ganti kelasnya. Kalau mau yang apa tadi, ini default, ini kan warna default. Kalau mau dia ikut berubah, mungkin kita aplikasikan di sini mungkin ya, class view main atau class home, begitu ada color theme yellow. Nah, itu semua warna default menjadi yellow. Ini tidak ikut karena tadi kita warnai secara khusus itu, kita kasih color pink ya. Bisa juga ditaruh di semua, jadi ditaruh di view main begini bisa, atau di app-nya ya. Kita coba dulu gas ya, sama, karena memang semua di bawahnya itu akan ikut. Di sini juga bisa. Ya. Nah, ini ikut, linknya juga ikut jadi kuning. Kalau kita ganti misalnya green, hijau semua. Nah, hijau, ini juga hijau, ini juga hijau, ini juga hijau. Begitu. Kalau yang dark tadi apa? Tim dark ya. Dark tim apa tim dark? Dark tim. Dilihat dulu. Kalau nggak begini ya tim dark. Bukan, tapi tim dark. Nah itu, kalau suka aplikasinya yang gelap-gelap, ya bisa pakai tim dark. Itu ya, untuk yang lain-lain sebenarnya kita tinggal masukkan sesuai ya apa yang ingin dimasukkan gitu di situ. Misal lagi button ini gampang, misalnya kalian mau taruh yang bentuk lain, cat nanti aja ya. Yang bentuk lain misalkan chip atau tag, bentuknya begini ya, kayak button. Ada yang icon chip begini. Nah, Jendu, Jondu, ini juga tinggal dipakai saja di situ. Kontak chip misalnya, kontak chip. Ya, kita ambil mungkin di sini kelas chip media ini sampai ke Jondu, sampai di sini ya, Jendu ini. Kita kopas, kita taruh di situ, di bawahnya button. Mungkin bikin blok lagi boleh. Blok itu semacam ada bagian sendiri begitu. Bikin blok dulu. Mesti taruh di sini. Ya, disimpan dulu ya, nanti diatur-atur tempatnya. Nah, itu Jendu. Entah siapa itu gambarnya. Begitu. Yang lain juga sama, kalau mau nyoba tinggal kopas-kopas aja dari sini ya.
yang cocok, misalnya pakai apa websitenya, nanti begitu. Ada review toggle toast. Toggle itu kayak on off itu. Nah, ini on off. On off. Misalnya taruh lagi ini ada LI-nya, list. Ada LI-nya, list item ya. Kalau cuma toggle-nya saja, ini tipe mulai label, ini labelnya. Kalau ininya saja sih kayaknya cek yang ini ya, kita ambil semua aja ya. Mulai di sini Iron Man. Kita taruh di bawahnya Jin tuh, di sebelahnya. Nah, itu Iron Man toggle-nya. Ini disable, nggak bisa diklik. Disable-nya kita hapus ini. Ya, harusnya tadi ngopi yang nggak disable. Kalau disable ya nggak bisa diubah-ubah. Nah, klik, 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 gitu. Ya, itu ya untuk memodifikasi, biasanya ditaruh di suatu div. Mungkin ada blok, ada row begitu, untuk biar pengaturannya ada semacam bagian per bagiannya. Ya, kemudian selanjutnya kita belajar tentang page halaman, membuat halaman baru. Ya, pertama nanti kita akan membuat halaman baru, HTML baru, namanya about HTML, di link dengan tombol yang kita sudah buat tadi. Di tombol tadi kan about ya. Nah, nanti saat itu diklik, munculkan page about. Nah, strukturnya dibuat mirip dengan isi di dalamnya view main gitu ya. View main dan dalam-dalamnya. Jadi kita copy dari sini saja. Nanti ada navbar juga dia, navbar untuk kembali. Ini navbar kembali ya. Backlink. Memang untuk kembali. Nanti ada ikonnya, icon back. Kemudian ada judulnya di situ, about. Setelah judul baru isinya, ya ini cuma tulisan contoh saja. About itu ada satu di situ di page content. Kita bikin di about HTML. New file. Kopas ke sini. Disimpan sebagai about.html. Oke, sudah. Identitasnya diisi dari data ini ya, sudah tadi. Nah, kemudian link yang call button tadi, button biru. Tadi dikasih linknya /about/ ini. Buttonnya about ini ya, buttonnya about yang tadi / ini diganti /about/ ya, diganti /about/. Nah, kok bisa dia masuk ke about HTML? Nah, itu kita masuk ke routing. Ya, di routing my app.js ini kalau ada akses ke /about/ maka URL yang dibuka adalah about HTML begitu. Ya, ada di situ, sudah disiapkan di awal. Kalaupun belum, nanti ya dibuat, misalkan membuat halaman help gitu ya,
ya nanti /help/ URL-nya help HTML, disiapkan juga page help HTML-nya. Routing ini dia bentuknya, ini kan kalau begini bentuknya collection gitu ya, array. Jadi array tapi ya, di dalamnya bentuk semacam kelas begini. Ada path-nya apa, URL-nya apa. Kalau ada lagi misalnya help itu tadi, dari sini help, kemudian ininya help HTML. Di sini yang tadi mungkin kita bikin help pakai warna pink tadi juga diganti. Mana tadi? Ini help /help/ begitu. Sama halamannya juga dibikin. New file. Ininya help. Ini link kembali, jadi ini disamakan aja. Ini jadi help juga, gitu ya. Namanya help HTML. Dah, sekarang kita lihat hasilnya. Kalau diklik about, nah itu masuk about. Back. Kalau diklik help, masuk help. Back. Ya. Misalnya kan isinya apa ya di sini, di bawah-bawahnya sini nanti. Page kontennya ini kan judul. Misal ada lorem ipsum bla bla bla, atau kita kopas saja. Kita kopas dari sesuatu di sini. Mana ya? Nggak ada kata-kata yang agak panjang di sini. Masuk ke blog aja dulu. Nah ini kita kopas. Nah gitu, taruh di sini gitu. Misal itu isi help-nya. Help. Nah ya ini masih mepet ini ya, nanti dicek lagi, saya akan cari kenapa biar nggak mepet bagaimana. Mungkin harus ada CSS yang ditambahi apa, padding ya. Padding right, padding left. Biarin dulu, sebentar dibiarin dulu. Fokus kita masih di nih ya, masih di buka page baru, kemudian tadi ada memodifikasi begitu ya. Nanti biar lebih stylenya kita akan edit nanti ya. Kemudian ada namanya Framework 7 icon ya. Di Framework 7 itu sudah menyediakan icon, tapi mungkin kalau misalnya aku masih kurang gitu ya, di style iOS sudah ada, tapi untuk material desain harus menggunakan third party. Bisa di-download di sini atau di ULS. Di ULS juga sudah ada, silahkan di-download. Icon itu nanti kita bisa mempunyai banyak icon. Biasanya ditaruh di sebuah button, di depannya button itu. Dari sini bisa. Nah, tadi downloadnya. Atau kalau sulit carinya di sini gitu ya, bisa download di ULS. ULS-nya di sini. Sekarang minggu kedua ya. Nah ini materinya ini hybrid 02.
yang saat ini sedang dibuka di video ini itu yang ini. Nanti ada latihan itu yang ini. Ada penilaiannya juga. Ya, ini yang Framework 7 icon. Di download dulu. Oke. Sudah, kita buka. Ini caranya, dia di copy, ditaruh di dalam folder CSS ya, yang font di dalam www ya, tadi dalamnya CSS di dalam folder CSS, yang font ya ditaruh di www. Jadi nanti kita sudah punya 3 folder, font, CSS, sama JS. Ini kita copy. Saya tadi ada di F, namanya F7, www, CSS ya. Jadi di CSS ada tambahan baru Framework 7 icons.css sebenarnya, tapi nggak terlihat di sini. Terus yang folder fonts ini di copy, ditaruh di www. Jadi sekarang kita punya CSS, JS, sama fonts begitu. Kemudian buka index.html, tambahkan relation link ya, link relationnya style sheet ke framework icon CSS yang baru kita kopas tadi. Ini di copy, ditaruh di bagian atas index.html ya, di bawahnya sini boleh ya, bawahnya bundle. Udah, terus kita akan pakai. Nah, misalkan yang tadi ada about, dikasih gambar rumah. Nah, ini gambar rumah itu begini. Nama elemennya I, kelasnya F7 icons. Bentuk rumah itu diambil dari tengahnya ini. Nama ikonnya diambil dari tengahnya I kelas F7 icon. Jadi ini bisa host, bisa heart, kalau mau kasih apa namanya, hati, bentuk hati. Bisa telepon misalnya pun begitu, untuk gambar telepon. Ini dicoba dulu ya. Ini taruh di depannya about, di depannya kata about. Ini ada button, sebelum about ada gambar rumah dulu gitu, disimpan, dilihat. Nah, itu ada gambar rumahnya ya. Yang help juga, misalkan help, kasih gambar hati, nanti dicek ya ada apa enggak. Gambar hati, mungkin heart, lihat. Nah, itu gambar hati ya, betul. Daftarnya kalau mau tahu kita bisa pakai icon apa saja, itu ada di sini nih. Framework 7 IO icons. Nah, itu daftar bentuk-bentuknya. Ada semut segala ya. Nanti dilihat, dicari yang cocok untuk aplikasi yang mana. Keranjang belanja atau buku, kamera misalnya kalau mau mengambil gambar. Ya. Karena ini bentuknya CSS, HTML CSS gitu ya. Kita bisa membesarkan, kalau mau dikasih size itu bisa dikasih warna juga. Warna misalnya kelasnya apa tadi, color yellow.
nggak jalan. Color yellow ya. Nanti dicek lagi ya. Mungkin dia di dalamnya ini karena bentuknya apa? Tidak fill begitu ya. Saya cari yang hardnya ada, mungkin hard fill kayak gini. Jadi dia bukan juga. Cari di ininya. Jadi ada yang ini bisa diwarnai, kalau ini nggak bisa diwarnai karena dia hanya nggak ada ininya. Oh, underscore fill, cek ya. Oh, underscore fill, underscore fill. Nah itu, tapi bukan yellow ya. Mungkin ini memang salah caranya. Nanti dicek lagi ya. Begini dulu deh. Dulu ya. Artinya warna pink juga. Oke, kalau sudah itu cara pakai icon, kita bisa taruh di mana saja sebenarnya, nggak cuma di button. Ya, tadi kita sudah coba itu untuk save running-nya, tampilan iOS agak berbeda. Ya dicoba saja nanti perubahannya apa saja gitu ya. Kalau diganti, kemudian kita masuk latihan. Nah, sebelum masuk latihan, yang tadi itu misalkan ini kan tadi ditambahi gitu ya, itu ditambahkan sesuatu, tambahkan sesuatu. Nah, kadang saat menambahkan sesuatu itu butuh style, butuh tambahan style. Nah, itu bisa ditaruh di ini yang tadi kita sudah siapkan myapp.css gitu ya, bisa ditaruh di myapp.css. Misal saya bikin di dalam CSS, filenya kan belum ada nih, new file, biarin kosong dulu tapi disimpan dulu, myapp.css ya. Terus kita mau menambahkan yang tadi cukup bagus tadi, apa namanya, card ini dia ya, card yang style. Jadi dia ada stylenya cardnya bagian bawah ini. Nah, misal mau menambahkan yang ini, styled card itu dimulai dari sini, dia ada ini, ada tambahan stylenya. Nah, ini kan style ini ya, ini kan style. Nah, ini di copy dulu, copy, bisa ditambahkan di sini itu ya. Kemudian isinya ini yang atas kalau nggak salah, ini Journey to Mountains ini ya, yang bawahnya adalah yang ini Lorem Ipsum yang ini berarti. Jadi ini ada dua, kita ambil satu saja, kita kopas, kita taruh di bawahnya tombol apa tadi, Iron Man tadi ya. Tadi sampai mana ya, ini bloknya agak ini nggak beraturan ya. Nah, tadi ini kan begini, ini begini. Nah, ini punyanya Chip. Terus ada lagi Iron Man di sampingnya. Ada checkboxnya, spannya, tutupnya label, ini tutupnya blok ya. Tuh. Ini tutupnya blok. Jadi kalau kita mau bikin blok lagi, kita bikin di sini. Div class blok. Ya, jadi kita taruh di sini.
nanti diatur-atur lagi ya. Ini judul, ini kontennya, ini paragraf untuk posted, nah ini keterangannya, ini tanggal postingnya, ini tutupnya div, kemudian ini ada like dan sebagainya. Ini tutupnya div yang ini ya, pas udah kita simpan ya, hasilnya belum tersimpan. Biasanya ada error kalau begini, kita cek ya. Atau sudah 1 jam kayaknya. Antivirus saya jalan lagi kan. Antivirusnya saya matikan lagi. Oke, ulangi lagi ya. Kena antivirus lagi tadi. Saya save lagi deh, kalau memang mati saya Ctrl C ya, saya save ulang itu. Tuh jadi begitu John Doe. Ini yang tadi kita ambil ini cardnya. Nah ini kan gampang tuh caranya. Nah bentuk ini nanti dijadikan latihan yang dikumpulkan. Saya akan buka ya yang latihannya. Yang dinilai ada 2. Yang pertama tadi yang kayak bentuk card, tapi sebelum card itu ada sidebar ya, ada sidebar yang dibukanya dari halaman, dari klik yang ada di halaman atas itu, navbar kita tadi kan masih begini. Ini mana? Nah ini ditambahi icon ya, ditambahi icon tertentu yang dia kalau diklik memunculkan panel ya. Mungkin kita lihat dulu ya, yang mana tadi, yang ini ya. Untuk membuka panel itu ada tag namanya class panel open. Di atasnya ini ada class left, ini maksudnya dia ada di kiri nanti iconnya ini. Jadi ada ini di kiri class left, di dalamnya kiri ini apa yang di kiri itu, ini ada class F7 icon bars, itu garis-garisnya. Ya tuh, coba aja ya, div class left di sebelum title itu ya, kemudian ada class panel open. Ini title, ini kalau ada background ditaruh di sini, kita taruh di sini, div class left, tutupnya dulu, terus di situ ada div lagi untuk ahref, tapi dia kelas untuk panel open, kelas panel open. Kemudian ada kelasnya adalah 7 icons, bentuknya itu bars, garis-garis.
tutupnya icon, tutupnya A. Ya, gitu. Jadi saya bikinkan, nggak apa-apa. Terus kita lihat hasilnya dulu. Duh, mati internetnya. Sebentar ya. Kalau misalnya wifi-nya berubah, mungkin nanti servisnya kadang bisa ikut berubah untuk IP-nya. Ya, nanti kita lihat IP-nya apa tetap apa tidak. Coba saya, ya ini sudah nggak jadi. Mati kan. Ya, saya save lagi. Nah, itu jadi berubah, nggak 103 sekarang. Nah, kan jadi berubah. Nah, itu mungkin kalau di rumah juga begitu gitu ya. Apa? Pas wifi-nya disconnect terus mau connect lagi kok jadi error ini ya, mungkin karena IP-nya kan berubah, jadi perlu di save lagi, di unsave kemudian save lagi. Nah, ini sudah tampil ini. Cuma kita belum sediakan panelnya. Biar di sampingnya mungkin nanti dicek, mungkin pakai yang iOS atau apa ya. Ini navbar inner. Oh, di dalamnya navbar inner, salah kita. Ini di atasnya ini. Ya, begini. Jadi biar jadi satu tempatnya begini kan, lebih indah. Gitu ya. Itu untuk linknya dulu. Kemudian jika tombol ditekan maka muncul panel. Nah, panelnya dilihat di sini kayaknya. Kita juga dapat membuka panel dengan swipe, digeser. Kalau di handphone di thread itu digeser. Panel tadi di sini ya, bisa dibuat sebuah kelas panel left misalnya. Kita kopas saja di sini ya. Kopas. Ditaruh di bawahnya app. Nah, ini ada panel sendiri. Jadi disiapkannya di sini. Panel content goes here. Gini dulu ya. Kita coba lagi. Nah, itu dia. Muncul ya. PR-nya itu nanti dilakukan saja, dilakukan apa yang sama seperti itu, tapi dimodifikasi sedikit. Ini ada bentuk begini. Jadi kalau tadi ada bot sama ada produk gitu ya. Botnya ikut yang tadi, kemudian produknya, kalau diklik produknya itu masuk ke latihan berikutnya. Nah, begitu. Jadi di sini nanti ada klik about, masuk ke about yang sama seperti ini. Nah, botnya langsung masuk ke sini kan, terus dibuat. Tapi saat klik bawahnya about ada produk, saat klik produk masuk ke bentuk seperti ini. Bikin routing lagi, bikin HTML baru, kemudian dikasih gambar bentuk card, dikasih gambar makanan kesukaan masing-masing sama penjelasan deskripsi di sini. Ya, ini tadi kan sudah dicontohkan ya, tinggal diganti-ganti, coba diganti-ganti. Itu ya, nanti dinilai di minggu berikutnya. Dilihatkan di minggu berikutnya, atau nanti kita dikumpulkan dulu di ULS. Nah, dikumpulkan dulu di ULS. Nanti saya lihat di minggu berikutnya. Ya. Jadi di ULS
nanti disiapkan untuk apa, dikumpulkan. Yang dikumpulkan adalah ini, satu www ini, nggak terlalu besar. Dari kalau di zip misalkan ya, zip saya hapus dulu. Ya cuma 2 mega, nanti diupload ini 2 mega bisa. Begitu. Jadi yang dikerjakan tadi tampilannya ada tambahannya ini garis-garis, yang di bawah garis, yang kalau diklik garis tadi ada about sama produk. Kalau produk diklik masuk ke halaman baru, begini bentuknya. Tuh ya. Nah, kalau akses internetnya gagal, misalnya yang tadi yang kita contohkan tadi. Nah, ini misalnya ini nggak ada gambarnya, kemungkinan nggak boleh mengakses internet secara langsung. Nah, itu ada setting yang harus dilakukan. Tuh, memasukkan plugin whitelist dulu. Tambahkan, ditulis saja di situ PhoneGap plugin add Cordova plugin whitelist. Begitu. Kemudian di config XML, di config XML ditambah itu allow navigation ahref. Kalau nggak muncul ya, kalau muncul biarin aja, nggak usah dilakukan apa-apa. Ini ada config, ditambah itu tadi. Oke, begitu untuk week kedua ya. Kami tunggu pengumpulan tugasnya. Kemudian kita bertemu minggu depan di week ketiga secara online lewat Zoom ya. Terima kasih.